Assalamualaikum Bu Farida, hari ini saya akan merangkum bab 1 tentang Nabi Muhammad SAW, rahmat untuk seluruh alam. Kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. 1. Keadaan bangsa Arab sebelum Islam. A. Peradaban bangsa Arab. Sebelum peradaban Islam memecah di tengah-tengah masyarakat Arab, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir meskipun masih sederhana. Masyarakat pendalaman yaitu masyarakat Badui, kehidupan sosial mereka hanya dilakukan melalui sektor pertanian, terutama mereka yang mendalami daerah subur yaitu oase. Bagi masyarakat perkotaan, kehidupan sosial ekonomi mereka tergantung pada cara mereka untuk berdagang. Mereka melakukan perjalanan 2 musim tahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan negara Yaman pada musim dingin. Pada masa jahiliyah, bangsa Arab tidak memiliki pemerintahan yang mapan. Mereka hanya mempunyai pemimpin yang disebut Syekh atau Amir. Ilmu yang dikembangkan masyarakat Arab adalah ilmu astronomi, bukan oleh orang-orang Babilonia. Itu bangsa Arab dapat mengembangkan ilmu meteorologi atau ilmu iklim. Agama dan kepercayaan bangsa Arab. Ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam lazim disebut ajaran Hanif, artinya benar dan lurus. Pada masa jahiliyah, orang Arab banyak yang menyembah berhala atau patung-patung mereka buat dari batu atau logam. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Kemudian Amir bin Lubayyi meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang ditempatkan pada sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru kepada bangsa Arab untuk menyembah berhala tersebut. Ketika bangsa Quraisy berkuasa lagi di Hijaz, di sekeliling Ka'bah sudah penuh dengan berhala yang jumlahnya lebih dari 360. Bangsa Arab juga menganggap bahwa malaikat yang menghidupkan dan mematikan manusia. Keadaan sosial budaya bangsa Arab. Orang-orang pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Setiap tahun di Pasar Ukas diadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Orang-orang Arab juga sangat fasih dalam berpidato dengan bahasa yang indah. Kelaziman pada bangsa Arab jahiliyah adalah mengadakan majelis atau nadwah untuk sarana mendeklamasikan sajak seperti Nadi Quraisy dan Darun Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah. Arab jahiliyah menurut Ahmad Amin adalah orang-orang yang sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Jadi jahiliyah bukanlah jahil yang artinya bodoh. D. Kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, ada tiga negara besar yang mempengaruhi politik tanah Arab, yaitu Kaisaran Bizantin, Syria, Mesir, dan sebagian dari Italia serta sejumlah kecil wilayah pesisir Afrika Utara, Persia, dan dinasti. Peristiwa-peristiwa penting sebelum kenabian. A. Putra dari 2 orang yang dikorbankan. Abdul Muthalib pernah bernazar, seandainya Allah memberi 10 anak laki-laki, akan aku sembelih seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keinginannya terpenuhi, ia memiliki 10 anak laki-laki, yang salah satunya bernama Abdullah, ayah Rasulullah. Tatkala Abdul Muthalib akan melaksanakan nazarnya, orang-orang menghadangnya untuk mencegahnya agar tidak menjadi tradisi. Setelah itu mereka berniat mengundi menggunakan anak panah.
Setelah itu mereka sepakat mengundi nasib menggunakan anak panah antara Abdullah dan 10 ekor unta sebagai tebusannya. Kemudian mereka menambah jumlah unta ketika nama undian mengarah kepada Abdullah. Lalu mereka melakukan undian lagi dan tetap sama pilihannya berpihak pada Abdullah. Lalu mereka melakukan undian lagi dan anak panah selalu mengenai bagian Abdullah hingga ke-10 kalinya. Akhirnya anak panah tersebut berpihak kepada unta yang telah mencapai 100 ekor. Akhirnya mereka pun menyembelih unta. Ketika Abdullah beranjak dewasa, ayahnya Abdul Muthalib mencarikan seorang gadis berasal dari Bani Zuhrah yang bernama Aminah binti Wahab. Seketika kilatan yang tadinya berada di dahi Rasulullah kini telah berpindah menetap di dalam perut Aminah. Setelah 3 bulan mengandung Rasulullah, Abdullah pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Dalam perjalanan pulang, ia menderita sakit keras sehingga ia menetap di Madinah dengan paman-pamannya di Bani Najjar. Disinilah akhir ajal menjemputnya dan disinilah ia dikebumikan. Menjelang fajar, tepat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi yang bertepatan dengan tahun gajah, Aminah pun melahirkan anaknya. B. Kisah pasukan gajah. Kisah pasukan gajah adalah ketika Abraha al-Habsyi, gubernur Yaman, melihat bangsa Arab berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ia pun membangun gereja besar di San'an, dan ia ingin mengalihkan bangsa Arab untuk menunaikan ibadah haji di sana. Hal ini didengar oleh seseorang dari Bani Kinanah, salah satu suku Arab. Ia memasuki gereja tersebut dan melumurinya dengan kotoran. Mengetahui hal itu, Abraha berkobar marah dan segera berangkat menuju Ka'bah dengan membawa pasukan yang berjumlah 60.000 lebih untuk menghancurkan Ka'bah. Ia memilih untuk dirinya gajah yang sangat besar, sementara pasukannya terdapat 9 gajah. Di sana pasukan-pasukan bersiap untuk memasuki kota Mekah, namun gajah-gajah tersebut diam dan tidak mau beranjak maju ke Ka'bah. Dan ketika mereka mengarahkan ke arah lain, gajah-gajah tersebut bangkit dan bergegas melangkah. Namun ketika mereka palingkan ke Ka'bah lagi, gajah-gajah tersebut diam. Ketika itulah Allah mengutus burung ababil untuk melempari mereka semua dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Setiap burung membawa 3 buah batu, 1 di paruh dan 2 lainnya di kaki. Mereka yang terkena batu tersebut pun merasakan bagian tubuhnya terpotong-potong untuk kemudian hancur. Abraha sendiri terserang penyakit yang membuat ujung jarinya rontok, dan ia sampai ke San'an dalam kondisi seperti anak burung. Hingga akhirnya ia pun menemui ajalnya. Peristiwa ini terjadi 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir. Adat kebiasaan bangsa Arab adalah mencarikan untuk bayi-bayi mereka para wanita pendalaman yang mau menyusui bayi mereka agar badan mereka bisa tumbuh secara normal. Dan salah satu dari mereka bernama Halimah as-Sa'diyah. Halimah datang ke Mekah bersama suaminya dengan mengendarai seekor unta kurus dan sangat lambat. Namun ketika hendak pulang, ia menggendong Rasulullah dalam pangkuannya. Namun unta tersebut berjalan dengan sangat cepat. Halimah juga bercerita bayi-bayi yang sebelumnya ia susui itu menangis karena tidak mendapatkan asinya. Tetapi beda dengan Nabi Muhammad, ketika menyedot asi Halimah langsung mengeluarkan banyak asi.
Muhammad menghabiskan masa 2 tahun dalam penjagaan Halimah yang sangat mencintainya. Setelah masa 2 tahun, Halimah membawa Muhammad ke ibunda dan kakeknya di Mekah. Namun ketika Halimah melihat perubahan yang terjadi, Halimah meminta izin lagi kepada Aminah untuk membawa Muhammad yang kedua kalinya. Dan Aminah pun mempersetujuinya. Akhirnya Halimah kembali ke perkampungan Bani Sa'ad dengan membawa anak yatim ini. C. Peristiwa pembelahan dada. Tiba-tiba ada seorang anak yang mengucapkan, "Sungguh saya melihat 2 orang laki-laki berpakaian putih. Mereka mengambil Muhammad dari kami dan melentangkannya, lalu mereka membelah dadanya." Lalu Halimah berlari menghampiri Muhammad. Lalu dengan rasa takut dan cemas, Halimah menanyakan tentang apa yang terjadi. Muhammad pun menceritakan jika ada 2 orang laki-laki berpakaian baju putih yang mengambilnya, membelah dadanya untuk mengeluarkan hatinya, lalu mengeluarkan segumpal darah hitam darinya, lalu membuangnya, lalu mencuci hatinya dengan air dingin dan mengembalikannya ke dalam rongga tubuh untuk kemudian mengusap dadanya. Aminah keluar bersama putranya yang yatim itu ke Yastrib atau Madinah untuk mengunjungi paman-pamannya dari Bani Najjar dan menetap beberapa hari di sana. Ketika hendak pulang, ajalnya pun menjemputnya, yaitu di tempat yang bernama Abwa, dan disitulah ia dikebumikan. Muhammad berpisah dengan ibunya di umurnya yang ke-4 tahun. Lalu Abdul Muthalib menjaga, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepadanya. Setelah genap usia 6 tahun, kakeknya pun meninggalkannya dan dititipkan kepada Abu Thalib. Tumbuh atas dasar kejujuran dan amanah, sehingga keduanya menjadi gelar baginya. Maka jika orang-orang mengatakan, "Telah datanglah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya," beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Kemudian Muhammad segera bergabung dengan rombongan dagang ke negeri Syam. Rombongan tersebut dibiayai oleh Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita terpandang kaya. Khadijah mewakilkan hartanya kepada Maisarah. Khadijah sebelumnya pernah menikah, tetapi suaminya meninggal dunia. Lalu ia ingin mencoba kehidupan baru dalam tanggungan suami yang bernama Muhammad bin Abdullah. Muhammad pada waktu itu berusia 25 tahun. Kemudian datanglah seorang wanita untuk menawarkan kepada mau menikah dengan Khadijah, dan beliau pun menyetujuinya. Akhirnya keduanya menikah dengan masing-masing merasa bahagia. Secara berturut-turut, Khadijah hamil dan melahirkan hingga memiliki beberapa orang putri yang bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah, serta 2 orang putra yang bernama Hashim dan Abdullah yang meninggal dunia saat masih kecil. Jazirah Arab sebelum berkembangnya agama Islam diapit oleh 2 kekaisaran besar, yaitu Kekaisaran Persia yang menetapkan agama Majusi sebagai agama resmi di seluruh kekuasaan mereka, dan Kekaisaran Bizantium atau Romawi yang menetapkan agama Nasrani sebagai agama mereka. Pemeluk agama Majusi menyembah api dan mempunyai kitab suci yang disebut Zen Avesta. Sedangkan agama Nasrani mempunyai kitab suci yaitu Injil. Kondisi masyarakat Arab di Jazirah Arab terkenal dengan istilah zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kebodohan yang dimaksud di sini adalah dalam hal keyakinan dan akhlak, menimbulkan praktik ketidakadilan, kejahatan, dan
pelanggaran hak asasi manusia, misalnya merendahkan martabat kaum wanita. Dalam kekacauan spiritual itulah akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. D. Kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu bangunan Ka'bah mengalami rusak berat dan perbaikan Ka'bah dilakukan secara bergotong royong. Ketika pekerjaan tinggal meletakkan Hajar Aswad, bila perselisihan di antara suku-suku tersebut. Para pemimpin Quraisy sepakat bahwa yang masuki Ka'bah melalui pintu Syafa akan dijadikan hakim untuk permasalahan ini. Dan yang pertama masuk lewat pintu Syafa adalah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pun mengambil semua kepala suku untuk turut berpartisipasi dalam meletakkan Hajar Aswad dengan cara membentangkan kain selebar-lebarnya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah. Lalu setiap suku memegang pada tepi kain dan mengangkatnya secara bersama-sama. Hal inilah mengapa beliau diberi gelar Fatonah, cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.